Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah, di mana di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kegiatan belajar online masih dapat kita laksanakan. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi pengikut beliau sampai nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Baik, semoga pagi hari ini Ananda semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online untuk saat ini. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kelima tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, di mana pada pertemuan ini kita masih akan tetap bercerita tentang dongeng ataupun tentang kisah pada zaman dahulu, di mana nanti dari kisah tersebut kita akan mengambil pesan apa yang ingin disampaikan oleh kisah ataupun dongeng yang akan kita dengarkan bersama. Selain itu, dari kisah atau dongeng yang kita bacakan pun kita nanti akan tentukan tokoh yang terlibat dalam kisah tersebut dan juga sifat dari setiap tokoh yang ada pada cerita tersebut, dan juga kejadiannya di mana, waktunya kapan pun akan kita bahas nanti. Baik, lanjut saja. Kali ini kita akan belajar dari kisah Saklabah. Seorang sahabat Nabi yang miskin bernama Saklabah yang sangat rajin beribadah. Namun, Saklabah sudah bosan dan sangat sengsara dengan kemiskinannya. Maka, tiba-tiba Saklabah berkeinginan hidupnya berubah. Suatu hari, Saklabah meminta didoakan oleh Rasulullah agar Allah melimpahkan rezeki melimpah kepadanya. Namun Rasulullah menolak permintaan dari Saklabah. Sampai pada suatu kesempatan, maka Rasulullah pun mendoakan apa yang diinginkan oleh Saklabah. Setelah didoakan oleh Rasulullah, Saklabah pun berubah menjadi kaya raya. Saklabah memiliki kambing yang banyak. Namun, karena sibuk mengurus kambingnya yang banyak, Saklabah jadi jarang sholat berjamaah ke masjid. Bahkan lama-lama, Saklabah tidak pernah lagi sholat ke masjid. Suatu hari, Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menagih zakat pada Saklabah. Namun Saklabah menolaknya. Maka berkatalah Rasulullah, "Celakalah wahai Saklabah, celakalah wahai Saklabah, celakalah wahai Saklabah," sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah. Saat Rasulullah wafat, Saklabah baru sadar dengan kelalaiannya. Saklabah kemudian menemui Abu Bakar untuk menyerahkan zakatnya.
namun Abu Bakar tidak bersedia menerimanya. Hal serupa juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan juga Khalifah Utsman bin Affan. Mereka juga tidak mau menerima zakat dari Saklabah. Sampai Saklabah meninggal, zakatnya selalu ditolak. Nah, sekarang kita akan tentukan siapa saja yang terlibat dari kisah Saklabah. Nah, diistilahkan dengan istilah tokoh, yaitu orang-orang yang terlibat dalam suatu cerita atau dongeng. Nah, dari kisah Saklabah, tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua tentu Saklabah, yang ketiga Abu Bakar, keempat Umar ibnu Khattab, yang kelima Utsman ibnu Affan, dan yang selanjutnya sahabat yang tidak disebutkan namanya. Watak atau sifat Saklabah. Saklabah memiliki sifat yang kurang bersyukur dan juga sifatnya kikir setelah dia banyak harta. Kejadian ini atau cerita ini terjadi di Madinah atau tempatnya terjadi di Madinah, dan waktu kejadiannya adalah pada zaman Nabi. Pesan dalam kisah Saklabah, pesan yang terdapat dari kisah Saklabah yang dapat kita ambil pelajaran adalah agar senantiasa bersyukur apa yang dimiliki meskipun jumlahnya sedikit, dan selalu menepati janji yang sudah diucapkan, dan tetap rendah hati serta senang berbagi dengan sesama. Perbedaan sifat antara Rasulullah dengan Saklabah atau juga dengan para sahabat yang lain termasuk jenis keberagaman. Nah, jenis keberagaman di sini adalah jenis keberagaman sifat, di mana tadi Saklabah yang kurang bersyukur, sedangkan Rasulullah adalah orang sekaligus Nabi yang paling bersyukur. Nah, di antara anggota keluarga pun, baik ayah, ibu, anak, pasti memiliki sifat atau watak yang berbeda. Bisa saja sifatnya itu ada yang penyayang, rendah hati, dermawan, penyabar, santun, penurut, pemaaf, dan lain sebagainya. Sifat-sifat ini ada baiknya kita contoh dari orang-orang yang memilikinya. Ada juga mungkin sifatnya yang pemarah, sombong, pendendam, kikir, dan juga tinggi hati. Sebaiknya sifat yang seperti ini tidak boleh ada pada diri kita, dan juga seharusnya tidak boleh dicontoh dari orang yang memiliki sifat seperti ini. Baik. Materi kali ini cukup sampai di sini. Kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita dengarkan. Dari setiap kisah ataupun dongeng yang kita baca pasti akan selalu ada pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Selain pesan yang ingin disampaikan penulis, dalam kisah ataupun dalam dongeng pasti ada tokoh. Tokoh itu adalah orang atau siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada tempat kejadian. Tempat kejadian ini menunjukkan tempatnya terjadi di mana. Bisa saja disebutkan nama kotanya, disebutkan nama daerahnya, atau disebutkan nama lokasinya. Ada juga waktu kejadiannya kapan. Bisa saja waktu kejadiannya itu waktu kejadian suatu kisah ataupun dongeng pada pagi hari,
pada siang hari, pada malam hari, atau mungkin pada zaman dahulu yang tidak diterangkan kapan waktunya secara jelas. Bisa juga kisah itu menceritakan dengan menggunakan waktu jam, misalnya jam 7 pagi atau misalnya jam 12 malam seperti itu. Selain yang itu, ada juga watak atau sifatnya. Watak atau sifat dari orang-orang yang terlibat dalam suatu cerita. Misalnya ada sifatnya yang pemarah, ada sifatnya yang dermawan, ada sifatnya yang bijaksana, seperti itu. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada materi yang tidak dipahami atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di WA ke Bapak, boleh di chat ataupun boleh di telepon. Bapak rasa cukup sampai di sini. Syukron wa jazakumullahu khairan. Tetap semangat untuk belajar, tetap belajar untuk mandiri, untuk bertanggung jawab atas pelajarannya. Syukron wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.